Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Selvitri dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya ingin menjelaskan tentang teori pembelajaran Skinner kepada teman-teman sekalian. Teori belajar operant conditioning. Barhas Frederick Skinner, 20 Maret 1904, 18 Agustus 1990. Barhas Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Menurut Skinner, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulusnya, tidak ada perantaranya. Teori penguatan Skinner memiliki 3 teori: teori belajar, teori mengajar, dan teori belajar mengajar. Terjadinya proses belajar dapat diidentifikasi dari interaksi yang dilakukan oleh siswa dengan lingkungannya selama belajar. Para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar, atau biasa disebut dengan teori belajar. Di dalam teori belajar terkandung 2 hal, yaitu 1. Penjelasan tentang yang terjadi dan diharapkan terjadi pada peserta didik. Yang dimaksud ialah apa yang dilakukan oleh seorang guru, itulah yang diharapkan guru akan dilakukan oleh peserta didiknya. 2. Penjelasan kemampuan intelektual peserta didik mengenal hal-hal yang dapat dipikirkan pada usia tertentu. Maksudnya ialah seorang guru harus mengetahui betul intelektual seorang peserta didik agar apa yang disampaikan bisa disampaikan langsung dengan jelas kepada peserta didik tersebut. 3. Teori mengajar yaitu suatu model yang berisi prinsip-prinsip tentang bagaimana cara-cara mengajar siswa. Itu ada 3, yaitu prosedur mengajar yang sudah ditentukan oleh kompetensi dasar. Yang kedua ialah teori mengajar, dan yang ketiga adalah teori belajar mengajar, di mana teori ini biasa disebut dengan aliran besar yang memiliki 3 bagian, yaitu psikologi tingkah laku atau behaviorisme, 2 psikologi gestalt, dan 3 psikologi kognitif atau konstruk. Apa itu teori Skinner? Saya akan menjelaskan apa itu teori Skinner. Teori Skinner merupakan salah satu penganut paham psikologi tingkah laku yang sangat mempengaruhi para ahli psikologi modern. Skinner mengembangkan teori belajarnya juga dari hasil percobaan-percobaan dengan menggunakan hewan. Hasil percobaannya dan analisis ilmiahnya mengenai tingkah laku memiliki implikasi yang sangat besar dalam proses belajar mengajar. Dari percobaan, Skinner menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui peristiwa kondisi lingkungan dan pengetahuan. Contoh dari teori Skinner. Dari percobaannya, Skinner menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui pengaturan kondisi lingkungan atau operant conditioning, dan penguatan di dalam proses pembelajaran. Guru harus menyampaikan bahan pembelajaran sedemikian rupa, misalnya mengajukan pertanyaan secara lisan, sehingga siswa memberikan respon terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terhadap respon yang diberikan oleh siswa yang merupakan stimulus untuk memantapkan respon sebelumnya atau memunculkan respon yang lain. Penguatan Skinner ada 2, yaitu penguatan positif dan negatif. Penguatan positif stimulus apabila penyajiannya mengiringi suatu tingkah laku siswa yang cenderung dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku tersebut. Diperkuat ganjaran berupa pujian yang diberikan guru kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan baik merupakan contoh perbuatan yang positif. Penguatan negatif adalah stimulus yang dihilangkan, dihapuskan karena cenderung menguatkan tingkah laku. Contohnya, perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran matematika dapat ditingkatkan dengan meningkatkan stimulus yang mengganggu konsentrasi siswa seperti suara gaduh, tindakan siswa yang mengacau, atau tingkah gerak-gerik guru yang kurang baik. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai teori pembelajaran Skinner. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.